Selamat datang dengan Mas Diksun Edu, ikhlas berbagi untuk negeri. Sebelum kita menyaksikan video pembelajaran berikut ini, jangan lupa untuk tekan subscribe serta bunyikan lonceng untuk selalu mendapatkan update video pembelajaran terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang jurnal khusus perusahaan dagang bagian yang pertama untuk ekonomi SMA atau MA kelas 12. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada bagian pertama kali ini, yang pertama adalah pengertian jurnal khusus, yang kedua macam-macam jurnal khusus perusahaan dagang, yang ketiga jurnal pembelian, dan yang keempat adalah jurnal penjualan. Kita masuki pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian jurnal khusus pada perusahaan dagang. Pengertian jurnal khusus ini yaitu jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang sering terjadi sesuai dengan jenis transaksinya. Penggunaan jurnal khusus akan lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, memungkinkan adanya pembagian tugas atau pekerjaan dalam pencatatan yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga proses pencatatan lebih efektif dan efisien. Adapun manfaat-manfaat dari jurnal khusus itu adalah yang pertama adalah memungkinkan pembagian pekerjaan. Maksudnya adalah pembagian pekerjaan dapat dilakukan dalam jurnal khusus ini dengan baik karena hanya terdapat beberapa jurnal sesuai dengan transaksinya. Jadi, bagi perusahaan yang besar sangat mungkin satu orang menangani satu atau dua jurnal. Mungkin saja hanya satu pegawai yang diberikan tugas untuk mencatat jurnal pembelian maupun jurnal pengeluaran kas. Ini akan mendorong adanya spesialisasi dalam penanganan pekerjaan sehingga hasilnya akan semakin baik. Yang kedua yaitu memudahkan posting ke buku besar. Salah satu tujuan penyelenggaraan jurnal khusus adalah agar lebih mudah atau lebih praktis melakukan posting ke buku besar. Mengapa lebih mudah? Karena jurnal khusus dipindahkan ke akun buku besar secara berkala. Jadi tidak perlu setiap terjadi transaksi langsung diposting ke buku besar. Manfaat yang ketiga yaitu memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik. Artinya pengendalian internal melalui jurnal khusus ini akan lebih baik apabila hanya satu orang petugas yang menangani satu atau dua jurnal khusus, bila dibandingkan dengan satu orang yang menangani semua jurnal. Berikutnya, manfaat yang keempat yaitu adalah menghemat biaya. Menggunakan jurnal khusus memungkinkan penghematan biaya karena dapat menghemat kertas dan tenaga. Berikutnya adalah macam-macam jurnal khusus perusahaan dagang. Adapun macam-macam jurnal khusus perusahaan dagang itu ada 5 jurnal. Yang pertama yaitu jurnal pembelian atau biasa diinisialkan dengan huruf JB. Jurnal pembelian ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Jadi seluruh transaksi pembelian secara kredit itu nanti akan dimasukkan ke dalam jurnal pembelian. Yang kedua adalah jurnal penjualan atau biasa diinisialkan dengan huruf JP. Jurnal penjualan ini adalah jurnal khusus
yang digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Jadi seluruh penjualan yang ada di perusahaan yang dilakukan secara kredit nanti akan dibukukan dalam jurnal penjualan. Berikutnya adalah jurnal kas masuk atau biasa diinisialkan dengan JKM. Jurnal kas masuk ini artinya adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penerimaan uang secara tunai, atau juga bisa dikatakan jurnal kas masuk ini adalah jurnal penerimaan kas. Jadi ketika ada transaksi yang menyebabkan adanya penerimaan uang secara tunai, maka nanti harus dimasukkan ke dalam jurnal kas masuk. Berikutnya adalah jurnal kas keluar atau biasa diinisialkan dengan JKK. Jurnal kas keluar ini artinya adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pengeluaran uang tunai, atau juga bisa dikatakan adalah jurnal pengeluaran kas. Jadi ketika ada transaksi yang menyebabkan pengeluaran uang secara tunai, nanti harus dimasukkan ke dalam jurnal kas keluar. Berikutnya yaitu jurnal umum atau jurnal memorial, biasa diinisialkan dengan huruf JO. Jurnal umum atau jurnal memorial ini artinya adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam 4 jurnal khusus di depan, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal kas masuk, dan jurnal kas keluar. Jika ada transaksi yang tidak bisa dikategorikan dari jenis keempat jurnal ini, nanti akan dimasukkan ke dalam jurnal umum. Berikutnya kita akan membahas tentang jurnal pembelian pada perusahaan dagang. Bentuk-bentuk jurnal pembelian. Ada 2 bentuk jurnal pembelian, nanti ada bentuk sederhana, ada bentuk yang lengkap. Yang pertama kita bahas dulu tentang bentuk sederhana dari jurnal pembelian. Bentuknya adalah seperti ini. Yang di atas ada nama perusahaan, kemudian jurnal pembelian, terus kemudian periode kapan terjadinya atau kapan dilaksanakan pembukuan di periode yang terjadi. Kemudian halaman adalah halaman dari buku yang akan kita tulis. Berikutnya ada kolom-kolom dalam jurnal pembelian. Yang pertama ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini nanti diisikan tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua ada kolom nomor faktur. Kolom nomor faktur ini nanti akan diisikan nomor faktur atau nomor bukti dari pembelian. Yang ketiga adalah keterangan. Di keterangan ini nanti akan diisikan akun-akun yang berpengaruh ataupun diisikan dengan nama-nama toko yang telah melakukan atau kita telah melakukan pembelian ke toko yang mana. Kemudian ada syarat pembayaran. Jika dalam transaksi itu mengandung syarat pembayaran, bisa dituliskan di sini. Kemudian kolom referensi nanti akan berfungsi ketika kita nanti akan memposting buku besar. Kemudian ada kolom jumlah. Jumlah ini nanti akan berpengaruh terhadap pembelian, akun pembelian sebelah debit serta akun utang dagang sebelah kredit. Nanti di sini diisikan jumlah yang terjadi dalam sebuah transaksi. Berikutnya, bentuk jurnal pembelian yang bentuk lengkap adalah seperti ini. Yang atas adalah nama perusahaan, kemudian jurnal pembelian, kemudian periode terjadinya transaksi, kemudian ada halaman kita dalam mencatat jurnal ini. Adapun kolom-kolom yang ada adalah kolom tanggal sama
adalah tanggal terjadinya transaksi, kemudian ada kolom nomor faktur adalah nomor transaksi yang terdapat dalam bukti transaksi, kemudian ada kolom keterangan yang bisa diisikan dengan nama-nama akun ataupun nama-nama toko di mana perusahaan melakukan kegiatan pembelian. Kemudian ada kolom referensi yang nanti digunakan ketika mau memposting ke buku besar. Kemudian ada kolom debit dan kolom kredit. Di kolom debit ini ada akun pembelian. Nanti di sini diisikan adalah pembelian barang dagangan. Jadi khusus untuk kolom pembelian ini diisikan jumlah pembelian hanya dikhususkan untuk pembelian barang dagangan. Jika pembeliannya bukan berupa barang dagangan, bisa diisikan di kolom serba-serbi, yaitu nama akunnya serta jumlah transaksinya, jumlah uang pada saat transaksi. Kemudian di kolom kredit ada kolom utang dagang. Nah, ini nanti juga diisikan jumlah nominal yang terjadi. Berikutnya kita coba membuat dua buah contoh soal yang nanti akan kita masukkan ke dalam jurnal pembelian, baik itu jurnal pembelian bentuk sederhana maupun jurnal pembelian yang bentuk lengkap. Tanggal 4 Januari 2020 dibeli barang dagangan dari CV Sintesa secara kredit. Jelas pembelian secara kredit 10 juta rupiah dengan syarat 2/10N/30. Ini pembelian secara kredit. Tanggal 6 dibeli peralatan kantor secara kredit dari toko ABC senilai 2 juta rupiah. Jadi kedua transaksi ini merupakan transaksi secara kredit sehingga kita memasukkan ke dalam jurnal pembelian. Kita mencoba mengerjakan contoh transaksi tersebut dalam bentuk yang sederhana. Ada dua contoh yang sudah kita ungkapkan tadi yang merupakan transaksi pembelian yang kredit, kita masukkan ke jurnal pembelian yang sederhana. Hasilnya seperti ini. Kita misalkan nama perusahaan yang sudah kita jalankan adalah nama CV Makmur. Kita tulis CV Makmur. Jurnal pembelian. Transaksi ini terjadi pada periode Januari 2020. Ditulis Januari 2020. Kemudian halaman kita isikan halaman pertama karena masih satu lembar kita isikan. Kemudian ada keterangan dalam rupiah. Jika dalam penulisan kita tidak menuliskan kata Rp, maka kita bisa menyantumkan di atas itu adalah dalam rupiah. Kita lihat transaksi yang pertama, 4 Januari 2020, masukkan di kolom tanggal Januari 2020 tanggal 4. Nomor faktur dalam transaksi tanggal 4 tidak disertakan nomor faktur, kita kosongkan. Kemudian keterangan, kita lihat dibeli barang dagangan dari CV Sintesa. Berarti kita isikan keterangannya adalah CV Sintesa. Syarat pembayaran, kita lihat di sini ada syarat pembayaran 2/10N/30. Kita isikan di sini 2/10N/30. Berikutnya adalah nilai pembeliannya adalah 10 juta rupiah. Kita isikan di kolom jumlah yang nanti akan berpengaruh dalam pembelian sebelah debit, utang dagang sebelah kredit senilai 10 juta rupiah. Berikutnya yang kedua, tanggal 6 Januari dibeli peralatan kantor secara kredit dari toko ABC. Kita isikan tanggal 6. Kemudian nomor faktur tidak ada keterangan, kita biarkan kosong. Keterangan dari toko ABC kita pindahkan di sini. Syarat pembelian tidak ada, berarti tidak perlu juga kita cantumkan. Berikutnya nilainya 2 juta rupiah. Kita langsung masukkan ke jumlah sebelah kanan jadi 2 juta. Sehingga nanti dari jurnal pembelian ini akan ada pembelian secara kredit senilai 12 juta rupiah. Ini cara memasukkan ke dalam kolom atau bentuk sederhana dari jurnal pembelian.
Berikutnya, kita mencoba memasukkan transaksi tersebut dalam jurnal pembelian yang bentuk lengkap. Kita tetap menggunakan soal yang telah kita ungkapkan tadi. Nah, kemudian cara memasukkan ke dalam bentuk lengkap seperti apa? Seperti ini. Tetap kita kopnya, nama perusahaan kita tulis UD Makmur, kemudian ada jurnal pembelian periodenya Januari 2020, halaman 1 dalam rupiah. Tanggal 4 Januari kita isikan tanggal 4. Nomor faktur kosong karena tidak ada keterangan nomor faktur. Keterangan CV Sintesa karena kita membeli dari CV Sintesa. Ref nanti akan berpengaruh ketika kita sudah mulai memposting ke buku besar. Kemudian yang dibeli adalah barang dagangan senilai 10 juta rupiah. Sehingga nanti di kolom debit kita isikan pembelian 10 juta rupiah. Karena di sini adalah pembelian barang dagangan. Kemudian karena pembeliannya bisa kredit, maka nanti di kredit timbul utang dagang senilai 10 juta rupiah. Yang kedua, tanggal 6 Januari 2020 kita isikan tanggal. Kemudian nomor faktur kita kosongkan karena tidak ada keterangan. Kemudian keterangannya toko ABC karena kita membeli peralatan dari toko ABC. Kemudian yang dibeli adalah peralatan kantor. Karena bukan barang dagang yang dibeli, jadi nilai nominalnya tidak dimasukkan dalam kolom pembelian, tapi dimasukkan ke dalam kolom serba-serbi, yaitu nama akunnya adalah dibeli peralatan kantor. Kita tulis peralatan kantor, jumlahnya kita tulis nilai nominalnya 2 juta rupiah. Kemudian sebelah kredit akan timbul utang dagang juga senilai 2 juta rupiah. Sehingga di total debit 12 juta, kreditnya juga 12 juta rupiah. Yang keempat yang akan kita bahas adalah jurnal penjualan perusahaan dagang. Sebelum kita mengerjakan transaksi penjualan dalam perusahaan dagang, terlebih dahulu kita lihat bentuk jurnal penjualannya. Bentuknya ada yang bentuk sederhana dan juga ada yang bentuk yang lengkap. Bentuk sederhana dari jurnal penjualan adalah seperti ini. Ada nama perusahaan atas, jurnal penjualan, periode, kemudian ada halaman. Kolom-kolom yang ada dalam jurnal penjualan bentuk sederhana, yang pertama adalah kolom tanggal. Kolom tanggal ini nanti diisikan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian nomor faktur ada nomor bukti dari penjualan yang ada dalam bukti transaksi. Kemudian keterangan ini nanti diisi keterangan singkat, baik itu berupa toko di mana kita menjual ataupun akun yang berpengaruh jika nanti dilakukan kegiatan penjualan. Kemudian ada syarat pembayaran. Jika transaksi itu ada perjanjian syarat pembayaran, bisa dituliskan di sini. Kolom ref nanti akan kita isikan jika kita memposting ke buku besar. Kemudian ada kolom jumlah. Ini nanti akan berpengaruh jika jurnal penjualan di kolom jumlah diisikan nilai nominalnya. Nilai nominal ini nanti akan berpengaruh pada piutang dagang sebelah debit serta penjualan sebelah kredit. Berikutnya adalah bentuk lengkap dari jurnal penjualan. Yang pertama itu di kolom atasnya nanti akan diisikan nama perusahaan, kemudian ada jurnal penjualan, kemudian terus periode kapan terjadinya transaksi penjualan secara kredit. Ada halaman seperti ini. Nah, kolom-kolom yang ada dalam jurnal penjualan antara lain yang pertama adalah kolom tanggal. Nanti akan diisikan tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, keterangan singkat tentang terjadinya transaksi ataupun nanti bisa diisikan dengan nama toko, kepada siapa kita menjual barang dagangan yang akan kita jual maupun
apapun aset-aset yang kita jual. Berikutnya kolom referensi nanti akan kita isikan jika kita nanti memposting ke besar. Kemudian ada kolom debit dan kolom kredit. Di kolom debit ini nanti akan ada akun piutang dagang yang nanti akan diisikan nominalnya. Kemudian ada kolom kredit, juga ada kolom penjualan, juga nanti diisikan nominalnya jika penjualan yang dilakukan adalah penjualan barang dagangan. Jika yang dijual bukan barang dagangan, nanti akan dimasukkan ke kolom serba-serbi dengan nama akun serta jumlah nominal transaksi yang terjadi. Berikutnya kita ambil contoh soal transaksi yang terjadi. Tanggal 7 Januari 2020 misalkan nih, dijual barang dagangan kepada PT Muncul Jaya secara kredit senilai 15 juta rupiah dengan syarat 2/10N/30 dengan nomor faktur 110. Yang kedua, tanggal 10 Januari 2020 dijual perlengkapan secara kredit kepada toko antik senilai 4 juta rupiah. Ini adalah contoh soal berupa penjualan barang secara kredit. Bagaimana penyelesaiannya ke dalam jurnal penjualan? Berikut kita tampilkan pembahasan atau memasukkan ke dalam kolom jurnal penjualan. Kita mulai dari bentuk yang sederhana terlebih dahulu. Ada dua transaksi yang seperti ini. Pertama, jangan lupa kita isikan nama perusahaan, kemudian jurnal penjualan, kemudian periode transaksi ini terjadi. Juga halaman dari lembar jurnal penjualan. Berikutnya, kalau kita tidak mau menuliskan kata atau simbol RP dalam jurnal penjualan, bisa kita tuliskan di atas bahwasanya transaksi ini kita kerjakan dalam bentuk rupiah. Tanggal 7 Januari, seperti biasa kolom tanggal Januari tanggal 7. Nomor faktur, ada keterangan nomor faktur 110. Kita tulis di 110. Keterangan kemana kita menjual barang ini? Kepada PT Muncul Jaya. Kita tuliskan PT Muncul Jaya. Kemudian ada syaratnya 2/10N/30. Kita tuliskan di syarat pembayaran. Nilainya nominal aja 15 juta rupiah. Kita isikan di kolom jumlah, yaitu 15 juta rupiah. Tanggal 10 Januari 2020, kita masukkan tanggal 10 di sini. Nomor faktur tidak ada, biarkan kosong. Kemudian keterangan kita lihat, dijual perlengkapan kepada toko antik 4 juta. Berarti di sini keterangan toko antik. Syarat pembayaran tidak ada, maka kita langsung mengisikan nilai nominalnya di kolom jumlah. Dan dari transaksi ini berarti di perusahaan terjadi penjualan secara kredit senilai 19 juta rupiah. Bentuk lengkap kita. Cara mengerjakan di bentuk lengkap ini yaitu kita lihat tetap di atas kita tulis nama perusahaan, kemudian jurnal penjualan, kemudian periode berlangsungnya transaksi ini. Kemudian ada halaman dan dalam rupiah, karena kita tidak mau menulis simbol rupiah dalam transaksi di bawah ini. Tanggal 7 Januari kita isikan 7 Januari. Keterangan kepada siapa kita menjual? PT Muncul Jaya. Kita masukkan PT Muncul Jaya. Kemudian di sebelah debit ada piutang dagang. Nah, nanti karena ini penjualan kredit secara kredit akan menimbulkan piutang senilai 15 juta rupiah. Kita isikan nominalnya 15 juta rupiah di sini. Kemudian yang dijual adalah barang dagangan, sehingga kita juga mengisikan di kolom kredit, yaitu di kolom penjualan senilai 15 juta rupiah karena penjualannya berupa barang dagangan. Yang kedua, tanggal 10 Januari 2020 dijual perlengkapan secara kredit kepada toko antik
tanggal 10 keterangan toko antik. Kemudian karena penjualan kredit timbul piutang 4 juta rupiah. Karena yang dijual adalah perlengkapan, maka tidak boleh kita masukkan ke dalam kolom penjualan karena bukan penjualan barang dagangan. Sehingga kita masukkan di kolom serba-serbi, nama akunnya ada perlengkapan, nominalnya adalah 4 juta rupiah. Sehingga dari transaksi ini di debit timbul nominal 19 juta rupiah, sedangkan di kredit timbul juga sama 19 juta rupiah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dari penjabaran jurnal khusus perusahaan dagang bagian pertama ini menjadikan semakin mudah untuk memahami tahap pencatatan dalam transaksi perusahaan dagang, yaitu berupa jurnal khusus. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya, yaitu jurnal khusus perusahaan dagang bagian yang kedua. Terima kasih dan sampai jumpa.